Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir pada pekan biasa ke-8. Dan saya sudah bersama dengan Romo Hani Rudi Hartoko SJ, Pastor Paroki Katedral Jakarta. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Hani. Romo, apa kabar? Kabar baik Elsa, dan juga bagaimana para sahabat Oase Rohani Katolik. Pastinya dalam keadaan Semoga Anda semua dalam keadaan damai sejahtera dan Amin. dalam sukacita. Amin. Baiklah, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami bersyukur atas segala kebaikan penyertaan-Mu, atas segala juga berkat-Mu yang boleh kami alami sepanjang hari dan di malam hari ini. Kiranya Kau selalu menyertai kami semua, dan kami percaya bahwa dalam belas kasih-Mu Kau beri kesempatan kami selalu untuk memberi diri terus-menerus, sehingga hidup kami semakin teguh, kokoh, dan semakin mewujudkan panggilan kami menjadi murid-murid Yesus, pewarta sukacita Injil di tengah dunia zaman sekarang ini. Sertalah kami dalam sepanjang hari ini, dan berkat-Mu agar hidup kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alangkah besarnya belas kasih serta pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-8, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama dari bacaan Kitab Putra Sirak, bab 17, ayat 24 sampai dengan 29. Bagi orang yang menyesal, Tuhan membuka jalan kembali. Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Berpalinglah kepada Tuhan dan lepaskanlah dosamu, berdoalah di hadapannya dan berhentilah menghina. Kembalilah kepada yang maha tinggi dan berpalinglah dari yang durjana, dan hendaklah sangat membenci kepada kekejian. Siapa gerangan di dunia orang mati memuji yang maha tinggi sebagai pengganti orang yang hidup? Siapa gerangan mempersembahkan pujian di sana? Dari orang mati lenyaplah pujian, seperti dari yang tiada sama sekali. Sedangkan barang siapa hidup dan sehat, ia memuji Tuhan. Alangkah besarnya belas kasihan serta pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengaku segala pelanggaranku. Maka engkau sudah mengampuni kesalahanku. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Bersukacitalah dalam Tuhan
dan bersorak-sorai hai orang jujur. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukanya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataan Yesus itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukanya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romohani untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan Pekan Biasa ke-8. Dan sekarang tiba saatnya Romohani Rudi Hartoko SC akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo. Iya, baik. Pada kesempatan pada hari Senin dalam Pekan Biasa ke-8 ini, kita masih dalam masa biasa, dan bacaan dari 2 bacaan hari ini, kitab Putra Sirah, dan juga dari bacaan Injil Markus. Nah, kalau kita melihat 2 bacaan ini, yang paling menonjol dalam bacaan pertama, tema tentang belas kasih Allah. Kerahiman Allah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita manusia. Dan itulah yang memungkinkan manusia bergerak maju. Tidak dalam semangat ketakutan, tapi semangat kesadaran bahwa belas kasih Allah itu jauh melampaui segala kelemahan, kekurangan, dan dosa kita. Dan diminta dari kita adalah membuka diri terus-menerus untuk boleh mengalami itu. Dan seringkali ada banyak hal yang membuat kita semua menjadi tidak mampu untuk mengalami ini, sehingga hidup kita juga akhirnya juga tidak mengalami pembaruan terus-menerus. Belas kasih Allah, dan itu menjadi sangat nyata di dalam diri Yesus, bahwa dialah wajah belas kasih Allah yang nampak dan dinampakkan sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Perjanjian Baru. Nah, dalam Markus kita mengajak bagaimana diajak kita semua untuk ikut Yesus. Dan ikut Yesus berarti kita ada di dalam seluruh
kepenuhan dan kesempurnaan kasih. Dan kesempurnaan kasih itu mengandaikan bahwa orang sungguh-sungguh membuka diri seluas-luasnya dan membiarkan daya dan kuasa Allah dan Yesus itu masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, barangkali dua tema besar ini yang bisa kita ikuti, bisa kita renungkan bersama. Sebagai tentu masih banyak poin lain yang bisa direnungkan atau diambil inspirasi tergantung bagaimana Tuhan menggerakkan hati saudara dan saudari yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Tapi permenungan saya tertarik, terkesan dan juga tergerak oleh dua poin ini, yaitu belas kasih Allah dan kesempurnaan ikut Yesus berarti berani lebih. Tidak hanya yang standar, tidak hanya yang minimum. Kesempurnaan kasih mengandalkan orang selalu bergerak lebih, maju. Nah, ini saya kira tantangan untuk kita hari ini. Ya, kita mulai dari bagian pertama. Iya, Romo. Putra Sirah menggambarkan bagaimana di situ bahwa kalau orang sungguh-sungguh menyesal, bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka juga akan beroleh keselamatan, beroleh belas kasih dan pengampunan Tuhan. Alangkah besarnya belas kasih serta pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Nah, semangat ini saya kira perlu dihayati. Dalam banyak cara, persepsi kita sendiri kadangkala belum tepat, dan kita kadangkala hidup dalam beberapa semangat-semangat dasar yang masih bisa jadi membuat kita tidak bertumbuh berkembang. Pertama dalam semangat di mana kita merasa ya sudah baik. Orang merasa dirinya sudah baik, ya buat apa? Termasuk juga sebenarnya dalam tradisi Gereja Katolik, dalam iman Kristiani Katolik, belas kasih Allah itu dialami dan ditawarkan secara nyata dalam sakramen tobat. Iya. Seringkali orang tidak memanfaatkan itu. Padahal disitulah kepada kita dilimpahkan sakramen, tanda kehadiran Allah dalam wajah belas kasihnya yang boleh kita mohon, boleh kita alami, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami dibentuk, diubah dari waktu ke waktu. Jadi orang tidak merasa berdosa. Kesadaran akan dosa menjadi luntur, menjadi rapuh, dan orang merasa ya tidak perlu itu semua. Jadi kesadaran ini menyangkut akhirnya adalah pengalaman akan Allah dalam hidupnya. Jadi orang menutup diri dengan cara merasa bahwa dia sudah baik, sudah benar, buat apa itu? Ekstrem lain adalah nggak ada gunanya. Toh saya melakukan yang sama lagi dan lagi, ya buat apa? Gitu. Yeah. Melakukan itu yang ekstrem lagi. Ekstrem lain lagi adalah bahwa saya mengalami bahwa dosa saya begitu besar dan saya tidak layak dan saya tidak datang padanya. Jadi orang merasa menilai diri sendiri sudah begitu rupa, mengalami dalam kegelapan atau kedosaan dan merasa tidak layak dan tidak datang pada Tuhan. Padahal kalau kita melihat di dalam kisah dalam Injil, bagaimana bapa yang menantikan anak yang hilang. Menantikan. Kata yang sangat tajam dan sangat menarik disampaikan oleh Bapak Paus kita pada kesempatan beberapa tahun yang lalu ketika mencanangkan jubileum luar biasa tahun kerahiman Allah. Itu digambarkan Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Kita saja yang lelah datang padanya, kita saja yang mungkin malas atau takut. Atau malu mungkin, Romo. Ya, itu dalam satu kategori. Yeah. Jadi kan takut atau malu atau malas atau lalu ya lelah. Tapi dikatakan Tuhan tidak pernah lelah mengampuni, berbelas kasih, dan selalu terbuka pada kita semua. Nah, tentu kesadaran ini perlu dibangun karena seringkali yang terjadi adalah ya tadi sikap-sikap yang keliru di dalam menempatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yeah. Padahal justru melalui misalnya yang ditawarkan pada gereja, bahwa pengalaman akan belas kasih Allah dialami di dalam sakramen tobat tentu saja. Nah, orang sering mengatakan lalu
kadang-kala fokusnya yang keliru. Orang fokusnya pada kesalahan dosaku, aku jadinya. Padahal kalau sakramen fokusnya ya Tuhan, belas kasih Tuhan itu yang mestinya menjadi fokus. Dan cara kita memandang kehidupan lalu menjadi juga tidak hanya pengakuan dosa, atau kalau di dalam doa harian itu pemeriksaan batin. Lalu direduksi, dimiskinkan dengan pemeriksaan kesalahan dan dosa. Itu hanya salah satu aspek saja. Dalam kehidupan ini tentu pertama-tama dalam relasi kita dengan Tuhan adalah ya syukur akan kebaikan Tuhan, syukur akan berkatnya yang kita alami, dan bahwa di dalam rangka kita menanggapi kasih Tuhan, kadangkala kita masih kurang bersikap secara tepat, kadangkala kita juga karena kelemahan kemanusiaan kita, kerapuan kita, menjadi jatuh, menjadi goyang, menjadi bimbang, atau kadangkala menjadi tidak mampu. Nah, disitulah kita justru mengakui. Maka sebenarnya pengakuan iman sebenarnya. Pengakuan iman akan Allah yang berbelas kasih. Dengan demikian kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, kekuatan Tuhan, bahwa nyatanya dalam kekuatan kita manusiawi saja, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita itu banyak kali gagal, jatuh, rapuh. Tetapi justru yang memampukan kita bangkit adalah kalau di dalam kisah Bapa yang baik adalah ingatan akan kasih Bapaknya, ingatan akan belas kasih Tuhan. Maka mengandaikan orang punya pengalaman dikasih Tuhan, dan kalau pengalaman dikasih Tuhan begitu dominan, maka itu menggerakkan orang untuk bergerak maju membari terus menerus. Dan nyatanya kalau kita hidup kita begitu banyak kasih Tuhan yang diberikan pada kita semua, tetapi jawaban kita, tanggapan kita kadang-kala belum memadai untuk merespon atas kasih karunia berkat yang limpahkan pada kita setiap hari. Jadi ini menyangkut juga adalah pengalaman dasar. Maka kalau di dalam arah dasar kita Allah yang Maha Rahim, konsep. Nah, itu juga menyangkut juga akhirnya konsep Allah yang diimani kayak apa. Jadi kalau Allah yang dialami Allah yang Maha Rahim, itu tentu mengandaikan bahwa orang sungguh-sungguh juga punya dibentuk terus-menerus baik dalam pemikiran, pemahaman, kesadaran maupun pengalaman setiap hari. Dan itu dibentuk pula oleh persepsi yang tepat dan baik dalam proses pertumbuhan kita sebagai manusia. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, salah satu konsep dasar penting di dalam iman Kristiani, konsep tentang Allah adalah Bapa. Allah Bapa yang baik, sekaligus Allah yang Maha Rahim. Nah, itu mengandaikan kalau dalam pengalaman hidup kita sebagai manusia, Bapa tentu saja itu pengalaman referensi kita, mau nggak mau paling awal adalah referensi pengalaman akan ayah, bapak kita masing-masing. Referensinya kan di situ. Tapi kalau dia nggak punya pengalaman itu akan sulit memahami Allah itu Bapa yang baik. Kalau dia nggak memiliki referensi pengalaman minimum bahwa mengalami sosok figur ayah yang baik, ayah yang standar sajalah dalam hidupnya, tentu akan sulit membayangkan, apalagi mengalami Allah itu sebagai Bapa yang baik. Kalau dalam kenyataan hidupnya sosok figur ayah bapak yang dialami tidak minim negatif lah, negatif. Demikian juga Allah yang Maha Rahim, yang dalam sisi lain itu kan kebapakan, tapi sisi lain itu sisi keibuan Allah. Yang punya rahim ya ibu. Maka pengalaman belas kasih sayang, bahwa orang diterima tanpa syarat, tanpa pertama-tama dihukum. Orang dapat datang dikasih dengan segala keterbatasan, termasuk dosanya. Pengalaman itu kemandikan orang punya pengalaman bahwa ia diterima juga dalam kelemahannya. Kalau anak tidak pernah mengalami atau kita nggak pernah mengalami dalam pengalaman hidup kita, dan kita disayangi juga kendati kita mengalami banyak ya dari pengalaman hidup kita sebagai anak-anak atau sebagai anak yang kadang-kadang juga nakal, kadang juga menjengkelkan, kadang juga ya ngaco gitu, nakal gitu. Nah, kalau pengalaman bahwa itu tidak, ya sulit untuk kita
mempersepsikan dan mengalami Allah Maha Rahim. Kalau dibayangkan dengan pekerjaan hidupnya, Allah itu begitu kejam dan seringkali menghukum dan bahkan dengan kekerasan fisik gitu. Tentu ide yang digambarkan dalam Putra Sirah ini juga akan masuk. Pengalaman mendalam ini penting, dan saya kira ini perlu juga untuk menjadi kesadaran keluarga-keluarga Kristiani. Bagaimana justru peran penting suami, istri, ayah, dan ibu, figur penting dalam bentuk pengalaman iman anak, akhirnya akan pengalaman akan Allah. Yang satu tentang sisi kebapakan Allah, Allah Bapa yang baik, yang nanti dalam misalnya contoh anak yang hilang, Bapa yang baik, maka sebenarnya fokusnya siapa kalau dalam ini? Fokusnya adalah Bapa yang baik itu, bukan anak yang hilang gitu. Fokusnya adalah bagaimana, karena Bapa yang baik itu bahkan anak yang hilang pun bisa kembali kepada rumah Bapa. Jadi fokusnya sekali lagi adalah pengalaman pengakuan iman akan Allah yang demikian itu. Bukan Allah yang datang untuk menghakimi, Allah yang akan bertindak marah, Allah yang, ya kalau dalam pengalaman hidup kita, dalam pengalaman hidup sebagai anak, lalu yang dihadapi kalau anak salah lalu langsung dimarahi, langsung di ini dan sebagainya. Tentu sulit membayangkan Allah yang berbelas kasihan, yang marahin seperti ini. Datang aja takut, mau ngomong takut nanti salah, takut nanti dimarahi. Nah, tentu saja pengalaman akan Allah itu dibentuk juga oleh pengalaman manusiawi dalam pengalaman pertumbuhan kejiwaan kita sebagai manusia mulai dari usia awal sampai menjadi dewasa. Dan ini saya kira penting untuk menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga bagaimana membantu dan memberikan pengalaman positif kepada anak-anak tentang sisi Allah itu Bapa yang baik, Allah itu yang Maha Rahim, sudah sisi pengalaman positif tentang dimensi figur ayah dan juga dimensi lain keibuan Allah yang ada diwakili, dibentuk oleh pengalaman primordial dengan ibu masing-masing. Nah, saya kira pengalaman itu dicerminkan di dalam kitab ini. Jadi betapapun orang yang salah, berdosa, tapi kalau kita datang kepadanya dan berpaling kepadanya, maka Tuhan juga akan berbelas kasih. Nah, ini yang kiranya menjadi sumber pengharapan kita sehingga kita tidak menjadi lumpuh. Banyak orang menjadi lumpuh, tidak mau maju karena apa ya? Karena dia sudah jatuh, ya sudah selesai. Padahal tidak. Padahal oke, bahwa kita melakukan kedosaan, ya itu pengalaman setiap manusia. Tidak ada manusia satupun yang bebas dari kelemahan, kekurangan, kesalahan, bahkan juga dosa. Tidak ada. Tapi pengakuan iman akan Allah yang berbelas kasih itu memampukan manusia bergerak maju dalam kekuatan rahmat Allah. Ini yang membuat kita sebenarnya lebih maju. Sehingga demikian kalaupun kok berulang-ulang sama-sama terus, ya oke, berarti kita diajak pertama-tama untuk selalu mawas diri. Kenapa hal yang sama bisa berulang terus? Kenapa hal yang sama bisa berulang? Pasti kan butuh refleksi, butuh usaha mawas diri terus-menerus. Kenapa? Apa yang salah dalam cara saya berpikir, saya bertindak, lingkup pergaulan, dan sebagainya. Tentu itu harus upaya kita manusiawi, tetapi berikutnya juga harus diteguhkan dalam kerapuan kita bisa bergerak. Maka Tuhan tidak pernah lelah berbelas kasih dan mengampuni kita. Kita saja yang kadang-kala menjadi malu, malas, atau takut dalam adanya. Nah, Santa Teresa kanak-kanak Yesus juga punya ungkapan yang menarik dalam perspektif kesadaran penting ini, bahwa Tuhan tidak peduli berapa ribu kalian jatuh, kita jatuh. Tapi setiap kali jatuh yang diminta dari kita adalah bangun, bangkit, dan melangkah lagi. Itu membuat kita menjadi ya penuh pengharapan. Maka kalau semangat takut, ya sudah, takut selesai. Semangat ini yang kadang-kala melemahkan kita, memblok kita, sehingga sebenarnya belas kasih Allah itu ditawarkan, tetapi kita tidak mampu untuk menanggapinya dan mendapatkan daya ubah dari rahmat Allah ini, yang
terjadi suatu transformasi dari waktu ke waktu. Nah, orang mengatakan ya berbuat salah, dosa itu adalah kodrat kemanusiaan kita. Tetapi mengampuni, berbelas kasih itu kodrat ilahi. Dan semakin kita bertumbuh dalam iman kita yang makin mendalam, maka sungguhnya kita juga akan mengalami bahwa kita semakin memiliki juga kualitas ilahi. Dan satu kualitas ilahi pada gilirannya adalah kapasitas kita untuk mengampuni. Ya, baik Romo. Terima kasih. Tadi yang seperti Romo katakan, Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni dosa kita. Asalkan kita sebagai manusia juga mau mengubah hidup atau bangkit kembali ya Romo ya. Jangan terus dalam terperosok ataupun dalam tempat yang sama. Dan nanti Romo Hani akan memberikan kabar baik Injil yang lebih lanjut lagi, tapi kita akan jeda dahulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah di tempat Anda. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Romo Hani Rudi Hartoko SJ, yang akrab kita sapa dengan Romo Hani. Dan juga bersama dengan saya, Patricia Elsa. Romo, kita akan lanjutkan kembali. Hari ini dari bacaan dari Kitab Putra Sirak dan juga dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Ya baik, kalau dalam sesi pertama kita Putra Sirah kita melihat bagaimana belas kasih ditawarkan bagi kita semua supaya kita semakin bertumbuh dan mengalami hidup yang semakin ke arah kesempurnaan hidup berkat rahmat Allah yang dilimpahkan bagi kita semua. Maka pada kesempatan Injil yang kita dengar hari ini mengajak kita semua untuk ya mengambil sikap terhadap Yesus sebagaimana digambarkan dalam kisah tentang pemuda yang datang pada Yesus. Nah, sangat menarik kisah ini kalau kita tempatkan di dalam konteks Injil Markus bab 10 itu memang bagian-bagian akhir pengajaran Yesus. Dan pengajaran Yesus banyak yang menggoncangkan, jadi gambar heboh, menggoncangkan buat mereka menjadi tercengang-cengang mendengar sikap dan pengajaran Yesus. Dan kita lihat kalau di dalam Injil, Anda bisa baca sendiri nanti di dalam Markus 10 itu banyak hal yang menggoncangkan dan membuat mereka menjadi berpikir ulang, bahkan akhirnya yang meninggalkan sebelum ditutup nanti dengan lalu, karena setelah mulai bab 11 itu masuk pada kisah sengsara dari Yerusalem. Jadi ini pengajaran gongnya, yang gongnya itu yang membuat orang shock. Menarik, Bapak. Termasuk salah satunya adalah tentang bagaimana kekayaan itu ditempatkan dalam mengikuti Yesus. Sebelumnya tentang relasi suami istri dalam perceraian, relasi kasih, lalu bagaimana sikap anak-anak, dan nanti ada upah ikut Yesus, dan sekaligus juga pemberitahuan bahwa Mesias kalau ikut dia, Mesiasnya akan menderita, ditolak, wafat, dibunuh, dan pada itu dibangkitkan, dan reaksinya menolak. Jadi memang pengajaran-pengajaran yang boleh dikatakan keras, sulit, pengajaran yang membuat mereka tergoncang karena shock, karena apa? Kan di bawah Yesus membalikkan bahkan paham mereka yang selama ini mereka hidupi. Dan kalau kita melihat yang kita dengarkan hari ini, saya maka fokus pada yang hari ini tentang, kalau dalam judul kan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Nah, digambarkan bagaimana dalam keyakinan pada zamannya, dalam alam pikiran pada zaman itu adalah tentang keselamatan dan tentang juga salah satunya kekayaan. Jadi Yesus meluruskan paham, bahkan mengubah paham mereka, bukannya meluruskan. Karena paham mereka sama sekali bertentangan dengan apa yang dipahami dan diajarkan Yesus. Pertama-tama keselamatan.
Maka pertanyaan itu kan pertanyaan dasar setiap orang. Apa yang harus dibuat untuk beroleh hidup yang kekal? Itu juga dalam kalau katekismus, pertanyaan katekismus ke Katolik, buku kecil, pertanyaan pertama adalah apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia memuji, memuliakan, mengabdi Allah, dan dengan demikian beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Itu pertanyaan paling pokok. Pertanyaan paling dasar dan pokok setiap orang tentang apa, buat apa kita beriman, buat apa kita percaya, apa tujuannya. Nah, saya kira di situ. Maka pertanyaannya anak muda ini ya itu pertanyaan paling dasar, elementer. Ya. Apa yang dibuat untuk beroleh kehidupan kekal, beroleh keselamatan. Itulah yang mau dicari manusia. Mengikuti ajaran agama, mengikuti jalan Tuhan, pilihan-pilihan itu adalah akhirnya ujungnya apa? Keselamatan dan hidup kekal. Itu kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan dasar setiap manusia. Pertanyaan dasar masih adalah mencapai keselamatan. Nah, mencapai keselamatan bagaimana? Nah, pasti ada sarananya, ada caranya. Nah, yang pertama-tama ditegaskan adalah bahwa keselamatan itu bukanlah usaha manusia. Nah, di dalam alam pemikiran Perjanjian Lama, dalam alam pemikiran Taurat Musa, dalam umat Israel pada zamannya adalah bahwa keselamatan itu seolah-olah itu secara mekanistis dapat dicapai dengan cara-cara tertentu, usaha-usaha manusia. Dengan menjalankan seluruh perintah-perintah itu, yang intinya adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu lalu kalau itu dilaksanakan dengan tekun dan setia, maka orang tanda kutip bisa memastikan saya selamat. Nah, ini yang mau dikoreksi oleh Yesus. Maka dikatakan apa yang disuruh oleh Musa, oleh perintah Tuhan, tentu 10 perintah Allah. Tentu 10 perintah. Nah, kalau sudah dilaksanakan dalam arti yang sangat dan kebanyakan adalah dalam cara yang sangat lahiriah, orang merasa sudah bisa memastikan saya selamat. Saya sudah ini. Oke. Saya oke berarti. Sudah menjalankan itu semua. Yeah. Nah, kalau kita membaca dalam perspektif lain, itu kita baca cara Yesus memandang secara lain kesempurnaan itu adalah di dalam Matius 5 sampai 7 itu, khotbah di bukit. Nanti kan kita lihat, bisa dilihat di referensi pengalaman kesana bagaimana Yesus mengajak sesuatu yang lain, yang lebih. Jadi paham yang mau dikoreksi adalah seolah bahwa kalau saya melakukan ini, maka saya sudah bisa memastikan bahwa saya selamat. Nanti dikoreksi. Seolah dengan melakukan ini, hukum-hukum itu semua menjadi larangannya, berarti saya sudah ada kepastian akan selamat. Nah, ini yang saya kira dikoreksi oleh Yesus. Nah, dalam alam pikiran Perjanjian Lama, umat Israel pada zamannya adalah bahwa logika, pedagogi, membentuk sikap dasar dan juga pendidikan iman yang dipilih adalah dalam Taurat Musa adalah dengan melakukan hal-hal yang lahiriah, macam-macam hal itu, termasuk kalau dalam ini cuci tangan, cuci sebagainya, yang banyak sekali itu, ada 600-an perintah itu. Yeah. Akhirnya orang diantar sampai pada apa? Pada intinya, semangatnya. Misal diajari berbagai macam cara aturan pernak-pernik tentang bagaimana mencuci tangan, mandi sebelum ini dan sebagainya. Itu bukan yang penting. Yang penting akhirnya kalau kata-kata lihat, yang paling penting apa artinya? Ya bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih niatnya. Bukan hanya bersih tangannya. Tapi yang terjadi mereka hanya bersih. Kalau sudah selesai saya. Yeah. Demikian juga misalnya makanan. Kan kita makan macam-macam, makanan yang halal, yang tidak, yang nggak boleh dan sebagainya. Tapi bagi Yesus, lah ya bagaimana? Orang yang makan dari mulut ya keluarnya nanti di pagi-pagi di jamban, begitu kan dikatakan dalam Injil. Tapi yang keluar dari mulut orang, keluar dari hati orang, itu yang membuat dia ini sebagainya. Yeah. Nah, ini cara pandang yang mau diubah oleh Yesus. Tentu itu membuat mereka menjadi shock. Karena keselamatan, maka dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Musa dan perintah Tuhan, apa yang dikatakan?
Maka Yesus mengatakan, jangan ini. Itu kan 10 perintah Allah. Tapi yang mengatakan, sudah kuturuti. Bagus berarti gitu loh. Ini minimal dan dalam paham. Tapi kalau ikut Yesus, tidak bisa hanya begitu. Justru standar Yesus itu tinggi. Standar Yesus maka di dalam ini kesempurnaan kasih. Nah, maka contoh ilustrasinya kalau saya membandingkan dengan Injil yang lain adalah misalnya dalam Injil Matius, jangan membunuh, kan dikatakan dari perintah, jangan membunuh. Yeah. Ya berarti kan beres, saya belum pernah bunuh kok. Entah dengan pisau, entah dengan pistol, entah dengan racun, dengan apa, saya belum pernah bunuh orang. Berarti saya sudah lolos. Yeah. Tetapi kalau itu Yesus di situ. Kalau hanya mengatakan jangan membunuh, ya belum pernah membunuh. Tapi pertanyaan, apakah betul begitu membunuh dalam arti yang paling dalam? Makanya dikatakan kalau marah, kalau ini dan itu dengan kata-kata. Kan Yesus selalu mengatakan berapa banyak dengan kata-kata membunuh orang, membunuh harapannya, membunuh semangatnya, membunuh, melukai hatinya dan sebagainya. Dengan fitnah, kalau zaman sekarang dengan hoax, dengan semua, itu membunuh masa depan, membunuh nasib orang, membunuh masa depan orang. Nah ini yang maksud Yesus. Yeah. Ya kalau hanya jangan membunuh, ya sudah beres. Apalagi jangan dan sebagainya. Ya misalnya contoh begitu. Nah itu yang detailnya saya kira kita bisa melihat bagaimana ajaran Yesus itu dikupas lebih luas itu dalam Matius. Maka ikut Yesus berarti tidak hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa, 10 perintah Allah. Justru diajak untuk lebih maju lagi. Maju lagi. Betul bahwa keselamatan pertama-tama dikatakan, maka dikatakan mereka gempar karena siapa yang diselamatkan itu. Nah, begitu. Bukanlah semata-mata usaha manusiawi. Yang pertama keselamatan adalah anugerah Tuhan. Yang tentu saja mengandaikan, tidak bisa begitu saja, tapi mengandaikan tanggapan manusia yang sepantasnya terhadap tawaran rahmat itu. Dan bukannya menerima, tapi juga mewujudkannya. Itulah membuat orang jadi selamat. Yeah. Dengan bukan hanya pengakuan iman akan Allah, tapi juga akhirnya perwujudan iman itu sendiri yang membuat kita ada dalam keselamatan atau tidak. Nah, yang kedua yang mau dikoreksi Yesus tadi, pertama adalah paham keselamatan itu yang dikoreksi atau diluruskan dan diberi perspektif yang lebih luas. Yang kedua adalah tentang paham tentang kekayaan. Nah, pada zamannya dan mungkin juga sekarang masih dihayati bahwa memang kekayaan ini tanda berkat Tuhan. Salah satu indikasi ya gitu. Maka ada keyakinan ada ini, kalau kamu makin kaya makin diberkati, makin makmur kamu berarti makin juga diberkati Tuhan. Makin hidup melarat, makin kamu dilaknat, makin terpuruk kamu tanda terkutuk gitu. Wah itu kan bahaya. Tidak begitu gitu. Karena pada zamannya berarti kalau orang kaya pasti sama tanda diberkati Tuhan. Kalau orang miskin, orang menderita, orang melarat, tanda dia dilaknat atau tanda terpuruk, kalau tanda terkutuk dan sebagainya. Nah, Yesus menempatkan secara proporsional. Bukan begitu. Memang berkat Tuhan itu bisa bermacam-macam wujudnya. Yeah. Salah satu bentuk berkat Tuhan adalah kekayaan. Berkat Tuhan yang lain adalah kesehatan. Berkat Tuhan yang lain adalah usia panjang. Berkat lainnya macam-macam berkat Tuhan. Tentu saja berkat Tuhan harus dicari. Maka kesadaran pertama-tama bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah berkat Tuhan, nah itu penting. Itu penting. Apapun, nah sebagai orang beriman, sebagai makhluk, ya kita yakin bahwa semua itu yang kita alami itu adalah karena berkat Tuhan. Maka saya kira juga dalam kesadaran itu, kalau dalam rumus-rumus berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, lalu kalau di prasasti itu, ya itu satu kesadaran yang penting bahwa kalau ini semuanya terjadi itu karena berkat Tuhan, atau bahkan dalam dalam deklarasi kemerdekaan kita, berkat rahmat yang Maha Esa dan sebagainya, atau juga dalam rumusan-rumusan yang lain. Maka kesadaran bahwa
segala sesuatu yang kita terima itu berkat Tuhan, termasuk di dalamnya kekayaan, itu adalah kesalahan yang penting untuk ditekankan dan disadari. Betul itu, berkat Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Yesus menempatkan kekayaan itu sebagai sarana. Tadi ada tujuan. Apa tujuannya? Beroleh keselamatan dan hidup kekal. Tadi pertanyaan dasar tadi. Ya. Lalu kekayaan itu sarana, bukan tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan hidup tadi. Maka kalau demikian perlu catatan, refleksi, mawas diri dan kritis terhadap kekayaan itu sendiri. Karena apa? Kekayaan itu bisa menjadikan kita menjauh dari tujuan. Kekayaan itu bisa membuat kita akhirnya lupa tujuannya. Bahkan menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan. Nah, itu yang keliru. Itu yang keliru. Maka dikatakan ya, kalau di dalam banyak kesempatan ya kita percaya pada Tuhan. Kalau dalam uang apa itu? Uang dolar itu. In God we trust. Duit itu. Iya, di Uang. lembaran. Ya. Lah pertanyaannya percaya pada uang atau pada Tuhan itu? Pertanyaannya begitu. Kalau uang menjadi lebih dipentingkan dari tujuan, maka kalau kita ada plesetan sila Pancasila adalah, kalau Pancasila yang benar, kesadaran yang benar adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau kita menjadi kacau hidup kita dan menjadikan kekayaan, harta, uang sebagai yang paling penting, menjadi keuangan yang Maha Kuasa gitu. Itu bisa. Makanya diingatkan ini. Jadi menempatkan kekayaan sebagai sarana mencapai tujuan, bukan segala-galanya, dan tidak pernah boleh menjadikan uang, kekayaan menjadi tujuan hidup. Nah, itu saya kira mau diingatkan oleh Yesus satu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, ya dari mana asalnya? Ya. Itu yang ditanya, kekayaan dari mana ini? Itu akan memberikan bobot, ini benar berkat atau apa ini? Iya. Gitu. Sama juga pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi, halal haram tadi. Ya kalau dari menyuri, korupsi, ya jadi haram. Jadi bukan pada kekayaan yang salah, tapi dari mana? Dan bagaimana mendapatkannya. Itu ya, dalam iman Kristen mengkualifikasi, menilai apakah kekayaan itu sungguh berkat Tuhan. Kalau kekayaan itu dari merampok, mencuri, korupsi, dan tindak-tindak yang ilegal, yang melanggar hukum, yang melanggar etika moral, ya dipertanyakan ini. Ya. Lalu berikutnya adalah, kalau udah jelas nih, clear, dari mana dapatnya nih? Ya. Clear, dari usaha keras, disiplin, dari kerja keras. Nah, itu yang diharapkan. Kalau dari warisan, Romo? Ya, warisan itu termasuk suatu hal yang halal kan? Ya. Tapi masih dilacak lagi, warisan dari mana itu? Oh, ya. Kalau warisannya waris dari hasil ini, sama. Maka Paus Pan itu sangat keras di dalam korupsi ini. Dikata, jangan meracuni anak-anakmu dengan roti atau nasi hasil korupsi. Mereka meracuni jiwanya juga. Artinya apa? Orang menikmati kekayaan, kemewahan, menarik kemakmuran tanpa kerja keras. Itu berarti kita sudah meracuni semangat ini, bahwa untuk mendapat sesuatu perlu usaha keras, kerja keras, disiplin, usaha tekun, dan itu yang memang lalu mendapatkan hasil. Maka sangat keras bahwa jangan meracuni anak-anakmu dari hasil korupsi atau hal kejahatan lain, karena bukan hanya merusak mentalitas mereka, tapi juga merusak jiwa mereka. Nah, itu dari mana? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, yang kedua adalah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Tentu harapannya semakin memuji muliakan Tuhan tadi. Ya. Pada tujuannya tadi. Membawa kepada kebaikan bersama. Maka dikatakan, jualah pada orang miskin, berikanlah pada ini. Kebaikan bersama. Ya. Bahwa kekayaan, harta itu juga punya fungsi sosial. Fungsi untuk membawa kemaslahatan, kesejahteraan, atau dalam istilah gereja bonum commune. Kalau digunakan untuk membawa kebaikan, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan kehidupan orang yang lebih baik lagi, ikut mengangkat masyarakat situ menjadi lebih sejahtera. Nah,
Ya. Itu yang diharapkan. Atau juga setidaknya membela atau meningkatkan martabat manusia. Artinya apa? Bahwa orang dengan harta kekayaan itu membuat orang yang terlibat di dalamnya menjadi diangkat martabatnya di manusia. Orang yang dulunya hanya menerima, sekarang dia juga menghasilkan, bekerja. Itu membuat martabatnya diangkat manusia itu. Tapi sekaligus kita diajak untuk bersikap tadi supaya menjadi tidak lekat, yaitu sifat yang namanya dalam istilah rohani disebut sebagai lepas bebas atau kemerdekaan batin terhadap kekayaan. Kita tidak melekat pada, kita butuh uang, ya. Kita butuhkan, iya. Tapi tidak melekat padanya. Nah, itu yang sulit. Itu yang diajarkan Yesus. Maka anak muda tadi sudah waduh, kebanyakan duitnya, susah melepaskan. Jadi Nah, kalau itu, kita baca ini Romo, yang anak muda ini tipe yang seperti apa Romo? Nah, ya dia tahu, dia anak baik. Dia baik sebenarnya. Orang baik. Tapi nah ini penting. Kita tidak cukup ikut murid Yesus, tidak cukup hanya orang baik-baik. Tapi orang yang memiliki sebuah semangat hidup khusus. Tujuan Kita hidupnya diajak baik. menjadi lebih ikut Yesus. Dan ikut Yesus berarti Yesus punya cara tersendiri. Sebuah visi hidup yang lain. Maka tentu menjadi orang ikut Yesus menjadi orang baik-baik dong. Ya. Tapi tidak cukup menjadi orang baik-baik. Tapi menjadi orang-orang yang mampu ikut serta bersama Yesus. Maka kalau di dalam ilmu psikologi ada Abraham Maslow itu punya ungkapan menarik itu. Dia membuat survei, penelitian, dan pertanyaan dasar penelitian adalah mengapa begitu sedikit orang yang berani meninggalkan segala sesuanya untuk ikuti impiannya atau meraih tujuan yang mulia. Hanya sedikit. Sedikit. Jawabannya adalah mereka takut untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka tertarik, maka sebenarnya tertarik. Tetapi mereka ciut nyalinya terhadap kemungkinan itu untuk mengeksekusinya. Jadi sebagai orang muda tadi, salah satu kategorinya itu tertarik, antusias. Ya. Tapi begitu tantangannya, kemungkinannya harus menjual semuanya ikut Yesus, ada langsung menyerah. Jadi maka ini menjadi tantangan untuk kita semua. Demikian juga dikatakan oleh misalnya Arthur Schopenhauer yang punya ungkapan menarik. Itu siapa Romo? Seorang pemikir filsuf ya, yang mengatakan kita kehilangan 3/4 dari diri kita, terutama karena kita ingin menjadi seperti orang lain. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita nggak sama sekali takut menjadi diri sendiri. Bahwa seringkali kita tahu harus kemana, tadi kan tahu harus Yesus memberitahu, tahu harus begitu. Ya. Tapi akhirnya tidak jadi karena apa? Mengikuti entah kata orang atau seperti diharapkan orang lain. Bukan apa yang ditemukan dalam dirinya sendiri sebagai keyakinan bahwa ikut Yesus seperti ini. Jadi banyak dari kita kadangkala tidak sanggup dan tidak sampai pada ditantang oleh Yesus ini. Masuk dalam sebuah dimensi kedalaman. Jadi hidup. harus punya passion ya Romo. Ya, semakin mendalam dan ikut dalam cara pandang Yesus. Tadi menempatkan kekayaan seperti apa? Nah, banyak orang persepsinya kekayaan begini. Tapi ini memberi contoh, ini contohnya tentang kekayaan tadi dan keselamatan. Bahwa Yesus mengatakan, ya kalau begitu siapa yang selamat? Nah, kan mengatakan seolah keselamatan berarti usaha saya kan? Iya. Dan dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan itu mungkin. Nah, apa ikut Yesus itu mudah? Tidak. Iya. Supaya kita sadar, ikut Yesus itu, ikut Yesus itu bukannya orang baik-baik ya. Kalau dalam standar Matius, di atasnya. Kasih itu di atasnya, rata-rata umum, jadi orang baik-baik. Seorang ikut Yesus berarti orang memiliki compassion bersama Yesus. Bela rasa bersama Yesus. Nah, inilah pentingnya. Kekayaan akan membentuk orang sampai pada bela rasa. Iya. Maka kalau dalam beberapa kesempatan yang lalu saya kira saya sangat terkesan dan selalu saya ingat bagaimana Bapak Uskup kita memberikan gambaran siapa kita itu sebagai manusia Kristiani murid Yesus. Beliau mengatakan dalam surat Gembala Prapaskah 2011. Bagi saya sangat menarik ungkapannya. Siapa saya? Saya bukanlah kekayaan.
yang dapat saya pakai. Banyak orang bilang saya siapa ya, kekayaan saya punya, itu menjadi identitasnya. Saya bukanlah kekayaan yang dapat saya kumpulkan. Saya bukanlah kekuasaan yang sekarang dicari ini, yang saya raih, yang dicari kursi, jabatan. Kalau begitu siapa saya? Nah itu menarik, persepsi dan imajinasi serta citra diri kita itu siapa? Dikatakan identitasnya adalah saya adalah berkat yang saya bagikan dalam bela rasa. Nah itulah intinya. Itulah jalan Yesus. Saya adalah berkat, saya teman Tuhan dalam bela rasa, bukannya untuk diri sendiri dan tidak melekat, tapi saya bagikan dalam semangat bela rasa. Itulah jalan Yesus. Berarti jualah itu, berikan orang miskin. Itu kata lain dari bela rasa dan ikut aku. Tidak semua orang sampai pada titik itu. Tidak semua orang sampai titik itu. Maka dikatakan dia awalnya antusias, begitu mendengar visi Yesus, lalu dia menjadi dikatakan kecewa atau sedih, menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Banyak orang, terlalu banyak hal yang membuat dia tidak bisa melepas hingga bisa ikut Yesus dengan bebas. Maka yang diharapkan dari kita termasuk kekayaan tadi adalah supaya kita tidak memiliki kelekatan tak teratur. Sebaliknya kita memiliki sikap lepas bebas, sikap kemerdekaan batin terhadap bukannya kekayaan, bermacam-macam hal yang lain, fasilitas dan sebagainya. Jadi kita menjadi tidak melekat pada sesuatu hal, barang, ciptaan apapun, termasuk juga relasi. Disitulah kita diajak untuk menempatkan semuanya ini secara proporsional dalam kerangka visi ikut Yesus. Jadi menjadikan diri kita kesadaran bahwa kita ini berkat yang kita bagikan, jadi bukan yang digenggam, tapi yang kita bagikan dalam bela rasa. Nah, sikap inilah yang membuat kita akhirnya ikut Yesus. Itu yang memberikan kualifikasi, bobot. Ikut Yesus bukan hanya orang yang baik-baik. Tentu saja orang baik, kalau nggak baik minimal orang baik-baik ya. Tapi ya cukup jadi orang baik-baik. Tapi orang-orang yang mampu berbela rasa kepada sesama. Sama juga dalam itu menunjuk pada sesi pertama yang mampu berbelas kasih pada orang lain akhirnya. Bukan hanya mengalami belas kasih Allah, tentu yang dasarnya. Tapi ada akhirnya karena situ lalu orang mampu juga berbela rasa, berbelas kasih kepada sesama. Nah itu ya, baru memberikan bobot kualifikasi bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Baik Romo, terima kasih banyak. Tadi sebagai refleksi bagi kita semua, siapakah saya ya Romo ya? Apakah saya itu menjadi berkat ataupun siapakah saya? Itu menjadi refleksi kita. Dan tadi Romo juga katakan hidup kita akan lebih hidup dan bernilai kalau kita juga mau memberikannya kepada orang lain, entah itu keluarga, teman usaha, ataupun siapapun yang kita jumpai. Baik Romo, terima kasih banyak. Kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik dan kita akan menutupnya dengan doa dan berkat melalui Romo Hani. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, belas kasih bisa Kau limpahkan kepada kami semua, maka kami mohon kerendahan hati agar kami mampu datang padamu untuk mengalami belas kasih yang berlimpah. Dengan kami juga semakin terbentuk, semakin kami juga memiliki hati seperti Engkau sendiri yang berbelas kasih dan menjadikan segala sesuatu yang kami miliki, yang kami sadari sebagai berkat-Mu itu kami bagikan pada sesama kami dalam semangat bela rasa dengan sukacita, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi tanda kehadiran kasih-Mu dan berkat-Mu bagi sesama di sekitar kami. Maka kami menutup ini dengan mohon berkat-Mu supaya kami pun dimampukan menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasih, nantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Rohani Rudi SY. Pamit undur diri, tetap semangat, mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such long and sorrow me, or thorns compose, so reach a crown.